Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesari Nanufa Puspita dengan NIM P17410253079. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peran rekam medis dalam keselamatan pasien. Langsung saja, latar belakang. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang fokus di materi ini ya? Oke, jadi keselamatan pasien merupakan hal utama dalam pelayanan kesehatan. Salah satu penyebab terjadinya kesalahan medis adalah data pasien yang tidak lengkap atau tidak akurat. Oleh karena itu, rekam medis memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan yang aman dan berkualitas. Selanjutnya, pengertian. Nah, yang pertama adalah pengertian rekam medis. Rekam medis adalah dokumen yang berisi seluruh informasi tentang pasien, mulai dari identitas, hasil pemeriksaan, hingga tindakan medis yang diberikan. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, pengertian keselamatan pasien. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui identifikasi risiko dan penerapan prosedur yang tepat. Lalu, apa hubungannya rekam medis dengan keselamatan pasien? Nah, ini yang pertama. Sumber informasi utama tenaga kesehatan itu ada di rekam medis. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan medis. Yang ketiga, mencegah kesalahan diagnosis dan terapi. Dan yang terakhir, menjamin kontinuitas pelayanan. Rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi utama yang digunakan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Data yang lengkap dan akurat dapat membantu mencegah kesalahan diagnosis maupun terapi. Selanjutnya, apa peran rekam medis dalam keselamatan pasien? Peran rekam medis. Rekam medis berperan dalam menyediakan informasi pasien secara lengkap, mendukung komunikasi antar tenaga kesehatan, serta menjadi bukti tertulis dari setiap tindakan medis yang dilakukan. Contohnya, identifikasi pasien dapat berupa nama, tanggal lahir, dan nomor RM. Riwayat alergi obat, mencegah reaksi berbahaya, alergi obat. Selanjutnya ada riwayat penyakit, dapat menentukan terapi yang tepat. Dan catatan tindakan yaitu mencegah tindakan yang berulang. Next, 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, identifikasi pasien dengan benar. Tindakan nyatanya adalah pasien diidentifikasi menggunakan 2 identitas pasien. Yang kedua, pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah. Yang ketiga, pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain. Yang keempat, kebijakan konsisten. Nah, sasaran yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif, yaitu perintah lisan dan yang melalui telepon dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah. Yang kedua, perintah lisan dan yang melalui telepon dibacakan kembali secara lengkap. Sasaran keselamatan pasien yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan obat-obatan yang diwaspadai atau high alert medication. Kita harus memastikan riwayat alergi obat tercatat dengan jelas. Selanjutnya, sasaran yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Pasienkes menggunakan checklist untuk memverifikasi saat tempat benar. Begitu juga tim operasi yang lengkap menerapkan prosedur timeout tepat sebelum dimulai. Yang kelima, mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Pasienkes mengadopsi pedoman higienis terbaru. Pasienkes menerapkan program hand higienis yang efektif. Yang keenam, dan yang terakhir, sasaran keselamatan pasien yaitu mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh. Contohnya, menerapkan proses asesmen awal resiko pasien jatuh dan asesmen ulang jika diindikasikan terjadi perubahan kondisi. Contohnya lagi, menerapkan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Nah, ini ada dampak jika rekam medis tidak akurat. Yang pertama, kesalahan diagnosis. Yang kedua, kesalahan pada pemberian obat. Yang ketiga, tindakan medis tidak tepat. Yang keempat, resiko cedera bahkan kematian. Dan yang terakhir, masalah hukum bagi tenaga kesehatan termasuk rekam medis. Nah, terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Rekam medis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien.
Data yang akurat dan lengkap dapat mencegah kesalahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan pengelolaan rekam medis yang baik, diharapkan keselamatan pasien dapat lebih terjamin dan pelayanan kesehatan menjadi lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.